Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, sekarang saya ada di salah satu villa cantik di daerah Cipanas ya. Nah, ini tuh di sini sekitaran sini tuh ada beberapa destinasi wisata. Jadi kalau kita beli di sini, Bapak Ibu teman-teman yang memang punya kelebihan rezeki untuk investasi villa di puncak Cipanas, villa ini kebetulan sedang dijual oleh pemiliknya. Nah, luas lahannya itu 6.500 meter persegi ya. Di dalam satu kawasan itu ada 3 bangunan villa. Villa 1, villa 2 di situ, dan itu villa 3. Bukan yang ini rumah penjaganya. Nah, nanti salah lagi ya. Oke, kita masuk. Nah, ini villa 1. Villa 1 di sini, villa 2 di sana. Nah, yang itu villa 3. Kita masuk ke villa 1. Deh, saya suka tuh di sini tuh air mengalirnya itu loh. Konon katanya kalau di rumah itu banyak air itu rezekinya bagus, katanya sih begitu. Nah, wow, mantap. Nah, mari kita masuk ke villa 1. Di sini tuh destinasi wisatanya banyak ya. Jadi ada kalau yang tahu Taman Bunga itu terkenal ya. Taman Bunga Cipanas, terus ada apa namanya, Gunung Pancar, terus ada apa namanya tuh, Bukit Alesana ya, Bukit Alesana, terus Kebun Raya Cibodas, dan lain-lain banyak ya. Jadi destinasi wisata itu banyak banget. Tapi yang saya suka di villa ini tuh ininya. Ini kayak semacam gazebo, balkon atau apa namanya nih. Kita duduk di sini sore-sore atau pagi-pagi tuh ini Gunung Pangrango ternyata. Yang enak yang Salak. Oh, saya dari tadi salah ternyata. Nah, oh gede ya. Oh ya, Gunung Gede atau Gunung Pangrango itu kelihatan banget ya. Ini karena sore, jadi nggak terlihat. Tapi kalau pagi-pagi tuh wah cantik banget gunungnya. Nah, kita mau masuk ke dalam villanya. Jreng, ini villanya. Tapi mohon maaf, ini villa ini ada beberapa kamar yang kita nggak bisa masuk karena memang dikunci oleh pemiliknya. Karena bukan karena apa-apa ya, mungkin ada beberapa barang berharga masih di dalam ya. Kita nggak bisa paksa buka gitu. Tapi di villa-villa di villa 2, villa 3 itu kita bisa masuk ke semua kamar. Nah, kita masuk ke dalam sini. Nah, ini dia ruang tamu ya, saya bilang ini ruang tamu. Kita bisa akses ke belakang sebenarnya, cuman kebetulan ini tertutup ya, terkunci. Saya lupa minta kunci sama penjaganya, jadi tertutup. Oke, nah ini kalau dijadiin villa yang disewakan, ini meja resepsionisnya. Mas, mau nyewa villa mas? Gitu ya. Jadi ada meja resepsionisnya, lalu di sini ada mini dapurnya. Nah, ada mini dapur. Oh ya, for your information, villa ini terbuat dari bambu. Keren ya. Villa kayu lah intinya, villa kayu, villa bambu. Saya lebih suka menyebutnya villa bambu karena emang ini semuanya dari bambu nih. Jadi saya lebih suka menyebutnya villa bambu. Karena ini bambu semua. Nah, ini sudah tersedia kulkas gitu ya. Lalu ini dapur kompor tersedia, ini oh wow, Masya Allah sekali. Ya, oke. Nah, villa ini 2 lantai, ini lantai 1 dan di atas lantai 2. Di lantai 1 ada 2 kamar tidur tuh. Nanti kita lihat di lantai 2 ada berapa kamar tidur. Ya, naik. Nah, kita lihat di lantai 2 ini ada berapa kamar tidur ya. Oh, ternyata di lantai 2 ada kamar tidur gak di sini? Oh, ada 1 ternyata. Jadi 3 kamar aja ya. Bawah 2, atas 1. Jadi 3 kamar tidur aja nih. Nah, ini tempat bersantai gitu, sofanya dari sofa, ini kursinya dari bambu semua ya. Masya Allah, cantik ini, benar-benar memanfaatkan alam ini mah menurut saya. Itu pohon rambutan ya. Oh, kelengkeng ternyata, saya kira rambutan, ternyata itu kelengkeng. Oh, ini ada kamar tidur. Tahu nggak sih, kalau kita di sini itu mengingatkan kita pada zaman dulu. Mau tahu nggak kenapa?
Stop kontaknya nih, lihat. Bahula banget ya. Oke, terus ini juga. Siapa yang di rumah dia masih ada neon begini? Siapa yang di rumah dia masih ada neon beginian? Udah nggak ada ya? Susah nyarinya sekarang. Neon antik berarti. Jadi memang villa ini didesain dengan alami sekali karena menggunakan bahan-bahan alam ya. Ini tepas, bambu, kayu. Jadi semuanya memang benar-benar menggunakan bahan-bahan alam yang tersedia di sekitaran kita. Nah, sepertinya rumah-rumah atau villa-villa kayak gini tuh udah agak susah ya, agak langka ya. Kebanyakan orang sudah menggunakan bahan-bahan hebel, batu bata dan lain-lainnya. Nah, di sini itu masih alami banget, jadi masih asri banget. Kita seperti dibawa kembali ke masa-masa dulu ya. Masa-masa dulu sebelum kita menggunakan berbagai macam arsitektur bangunan dengan berbagai macam teknologi-teknologi baru gitu. Oke? Siap? Jadi kamu pengen ambil villa ini? Yang ini adalah villa bangunan kedua. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa villa di sini ada 3 bangunan, ya. Jadi luas lahannya 6.500 meter itu villanya ada 3. Nah, mari kita masuk yang kedua. Sama seperti kedua villa lainnya, villa ini juga dari kayu. Oke. Mari kita masuk. Nah, ini kalau kita sore-sore atau pagi-pagi duduk di sini, itu bisa lihat gunung Pangrango sama Gunung Gede. Karena ini kebetulan sudah siang, jadi gunungnya nggak kelihatan. Tapi kalau pagi-pagi sama sore-sore itu akses kita ngelihat gunung tuh terbuka lebar banget. Yuk, kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Nah, ini dalam villanya seperti ini. Cantik banget ya. Adem banget gitu, karena ini memang pure dari kayu semua, jadi adem banget. Nah, ini kayak semacam tempat bersantai keluarga gitu ya, makan bersama di sini atau bahkan bisa nonton-nonton di sini nih. Nah, kita ke kamar tidur. Kamar tidur pertama. Nah, ini salah satu kamar tidurnya. Wow. Gitu. Cantik ya. Dari sini tuh kita bisa dengerin gemercik air tuh. Keren, suka sih saya. Saya suka gemercik airnya. Nah, kita ke lagi ini kamar. Nah, ini kamar mandi. Ini seperti kamar, ini kamar mandi nih. Ini kamar, cuman dikunci nih. Jadi kita nggak bisa masuk dulu ya. Mari kita ke yang lain. Kita lihat kamar yang lain, Masya Allah. Oh, luar biasa. Nah, ini dia. Ini dia. Suka akses villa ini, sirkulasi udaranya semuanya mantap. Memang benar-benar sehat kalau tinggal di sini ya. Nah, ini semacam tempat berkumpul keluarga. Wow, nah ini kamar mandi. Nah, ini kamar tidur lagi. Ini kamar tidur yang kedua ya. Kamar tidur yang kedua. Aman. Mana gazebo-nya? Oh, dari sini lihat gazebo nih. Wow. Suka banget ini villa ini, bener-bener sayang kalau dijual. Tapi yang punya maunya jual, gimana dong? Ya udahlah ya, kita ikut saja ya. Oke. Nah, ini akses untuk udara. Nah, itu juga. Dari sini kita juga bisa lihat gazebo tuh. Wow, cantik. Super cantik. Nah,
Ini kita bisa lihat Gunung Pangrango tuh. Bisa kelihatan nggak dari sini gunungnya? Kentara kelihatan? Nah ini karena mungkin karena udah siang, nggak kelihatan jelas. Tapi kalau pagi-pagi tuh kelihatannya jelas banget gitu. Ini tangga naik ke atas, dan ada lagi satu tangga ke bawah. Jadi tadi itu kita masuk lewat lantai 2. Kita bisa saja masuk lewat lantai 1, tapi kita masuk tadi lewat lantai 2. Sama-sama kerennya ya. Ayo kita naik ke lantai 3 dulu ya. Berarti villa yang ini 3 lantai. 1, 2, 3. Nah, Masya Allah. Ini kita naik ke lantai. Oh, lantai 3 cuma ada. Oh, ada 2 ternyata ya. Saya kira cuma 1 tempat tidur. Ternyata ada 2. Nah, yang saya suka dari villa ini, nggak perlu lagi masukin kursi atau sofa. Ini bisa jadi tempat duduk. Setiap koridor dia ada kayak begini untuk tempat duduk. Nah, ini satu lagi di sini. Jadi untuk tempat duduk itu nggak perlu sofa lagi. Sekarang kita ke lantai bawah. Yuk. Wow. Satu lagi ini kayunya. Kayunya bagus punya ya, kayunya nih. Nah, ini kayak balai untuk tempat santai bersama keluarga, makan-makan, bercerita, tidur-tiduran. Keren nih. Suka saya. Memang dari villa ini hampir dari semua bangunan yang ada di sini, ada 3 bangunan tuh sama semua isinya. Bentuknya kayak gini nih, balai-balai kayak begini nih. Suka sih saya. Nah, dan ini kamar yang ke berapa nih? Kelupaan. Nah, 2 di atas, 2, 2, 4, kelima. Ini kamar yang kelima. Wow, cantik ya. Mantap sih. Nah, ini kamar mandinya di sini. Lalu kita ke belakang. Oh, ternyata villa yang ini 5 kamar. 2 di lantai 3, 2 di tengah, 2 di bawah. 1 di bawah. Jadi 5 kamar. Ruang tamu yang unik nih. Nggak perlu pakai meja. Nggak perlu pakai sofa maksud saya. Nah, ini sudah ada tempat duduk. Ya, ini ada tempat duduknya sudah jadi 1 begini. Jadi kita nggak perlu masukin sofa lagi gitu. Ada meja kecil di sini. Jadi meja di sini. Terima tamu lain apa di sini. 1 ruangan cantik dekat dapur ini. Ini ruangannya. Ini tempat untuk makan nih. Nah, di sini ada meja. Tempat disajikan makanannya di sini, meja-meja. Oh, ternyata di situ itu tempat untuk bakar-bakaran. Bebakaran bisa di sini nih. Jadi kalau ngebakar-bakar gitu ya. Ah iya, I know. Jadi ini tuh kayak apa? Perapian ya, area perapian gitu ya. Area perapian. Misalnya kan ini kan puncak ya, jadi dingin. Jadi kalau mau perapian itu bisa bakar-bakar di situ. Wow, luar biasa. Nah, ini dapurnya. Sepertinya ini dapur bersih ya. Sepertinya ini dapur bersih karena ternyata ada dapur kotor lagi di belakang sini. Ini dia. Dapur kotornya. Di belakang saya ini bangunan villa yang ketiga. Ayo kita masuk. Assalamualaikum. Nah, saya sukanya villa ini. Kita duduk di sini aja di terasnya ini. Ini bisa bilang teras ya. Udah lihat gunung gede? Jadi view gunungnya tuh benar-benar cantik banget. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, tapi mohon maaf, sepertinya agak gelap ya. Tapi nggak apa-apa, bisa. Dan ini oh, ini kayak tempat meja santai gitu. Lalu di sini ada tempat makan, meja makan, area makan gitulah. Nah, dan di sini ada kamar tidur satu kamar tidur di sini.
Satu kamar tidur di sini. Lalu kita ke belakang tuh ada dapur. Nah, itu dapur mini aja. Oke. Kita ke lantai 2, lantai atas. Ini kita ke lantai atas. Di lantai 2 ini ada satu kamar tidur. Jadi total di villa ketiga ini ada 2 kamar tidur. Bagi kamu yang sedang mencari villa di daerah Puncak Cipanas ya. Nah, ini nih villa yang sangat-sangat saya rekomendasikan banget, apalagi untuk harga 10,7 miliar itu termasuk harga yang sangat murah. Kenapa? Sebentar lagi nih sudah ada pembangunan tol. Jadi ada pemerintah merencanakan untuk mendukung wisata puncak, itu pemerintah sedang merencanakan untuk membangun tol baru. Jadi jalur masuknya dari Gadok sampai 50 km ke belakang. Itu sudah dipastikan bahwa tempat ini akan terlewati oleh tol. Nah, kalau sudah ada tol langsung ke sini, otomatis harga lahan akan sangat naik. Bisa jadi 2 kali atau bahkan 3 kali lipat dari harga sekarang. So, jangan tunggu lama-lama lagi, mumpung harganya masih sangat terjangkau, mumpung harganya masih sangat murah nih. Yuk segera hubungi saya di nomor 08111 002490. Saya doakan semoga kamu berjodoh dengan villa cantik ini. Bisa untuk investasi atau tempat peristirahatan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ujung sana, dan ujung sana.